Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita semua selalu dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan, dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Masih mengenai tentang ijazah palsu Joko Widodo, yaitu kenapa berjalan terlalu lama tanpa ada penyelesaian yang jelas. Pada video sebelumnya kami sudah memaparkan tentang penyebab pertama, karena kan ada 3 yang kami sempat sampaikan, bahwa yang pertama yang menyebabkan ini lambat karena Pak Joko Widodo sendiri, yang kedua karena relawan terlalu banyak, dan yang ketiga karena sudah terlalu banyak oknum di setiap instansi di negara ini yang telah menikmati hasil dari penggunaan ijazah palsu tersebut. Kita akan bahas kali ini adalah poin yang kedua, yaitu mengapa relawan menjadi penyebab utama sehingga terlalu lama kasus ini bergulir seolah-olah tidak ada ujungnya, tarik ulur, sudah maju mundur lagi. Hal ini tidak lepas dari peran penting para relawan yang memainkan irama ini. Karena apabila kasus ijazah palsu ini sudah selesai, maka kemungkinan besar para relawan tidak punya penghasilan lagi. Para termul-termul itu kan panen cacian saja tanpa mendapatkan hasil materi dari apapun jika kasus ijazah palsu ini sudah selesai dan terbukti, dan pasti akan terbukti pada suatu hari nanti bahwa ijazah itu memang palsu. Dan bila itu terjadi, apa dampaknya bagi para relawan? Pasti rasa malu akan kembali muncul dalam hati dan pikirannya. Kalau sekarang ini para termul-termul atau relawan itu tidak memiliki rasa malu sama sekali, ya, karena kasus ijazah palsu ini masih ada. Tapi pada suatu hari nanti kasus ijazah palsu ini selesai dan dinyatakan bahwa ijazah itu memang palsu, para relawan dan para termul itu akan menuai hasil, akan memanen hasil apa yang dia usahakan selama ini, yaitu dia tinggal mendapat cemooh, cibiran, dan mungkin akan dikucilkan dalam lingkungannya sehari-hari, ya, karena tidak mungkin lah dia hidup sendiri, pasti ada tetangganya yang mengenal dia. Seperti Andi Aswan itu kan pasti punya tetangga, pasti dia berinteraksi dengan orang lain yang bukan relawan. Dan pada suatu hari nanti apa yang akan dia dapatkan? Akan mendapatkan hinaan yang lebih pedas lagi. Baik sahabat sekalian, kembali ke tema kenapa kami katakan relawan adalah salah satu penyebab utama sehingga kasus ijazah palsu di Polda Metro Jaya itu bergulir begitu lama, ya. Karena ini menjadi lahan penghasilan bagi para relawan. Kan banyak relawan-relawan baru atau termul-termul baru yang masuk untuk bergabung membela ijazah palsu ini. Salah satu contohnya yang saya simak di TV yang belakangan muncul ini adalah Farhad Abbas. Terus siapa lagi satu itu, ya, Rasman Nasution, yang tiba-tiba muncul sebagai kami Jokowi. Orang-orang bermasalah semua yang tampil di situ untuk membela Pak Jokowi, ya. Kenapa kami katakan orang bermasalah yang membela Jokowi, ya? Seperti Pak Rasman ini kalau tidak salah kasusnya masih bergulir di Mahkamah Agung, masih tingkat kasasi. Kan dia sudah divonis itu penjara kalau tidak salah berapa lama. Dia banding terus kasasi, ya, dia masih menunggu putusan kasasi. Sebelum putusan kasasi keluar, dia merapat ke Jokowi dulu, ya. Kami Jokowi, ya. Pahamlah maksudnya Bang Rasman, tidak usah terlalu ngotot lah. Kami tahulah apa yang Anda harapkan di situ. Selain Anda mengharapkan sesuatu dari Solo, Anda juga mengharapkan cacian dan makian hinaan dari warganet. Jadi ya memang begitulah, ya sahabat sekalian, bahwa di dunia ini memang ada namanya hukum kausalitas sebab akibat. Ya, sebabnya apa, akibatnya bagaimana, ya kan. Ini sebabnya ijazah palsu, akibatnya ya seperti yang dialami Pak Jokowi sekarang inilah, tidak tenang hidupnya dan macam-macam lah, ya, sampai banyaklah hinaan dan makian di semua platform sosial media tentang Pak Mulyono. Dan ada juga yang namanya simbiosis mutualisme, artinya atau sesuatu yang saling membutuhkan, kan, karena ada yang bermasalah, yang satu juga bermasalah. Dua-duanya orang bermasalah bertemu ini, mengharapkan saling menguntungkan lah. Yang bermasalah satu dibela mengenai ijazah palsunya, yang bermasalah satu dibela kasus hukumnya. Mungkin seperti itu, ya. Itu menurut pendapat kami dari sudut pandang yang berbeda. Baik sahabat sekalian, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa akan lebih tajam mengenai siapa saja yang telah menikmati hasil dari penggunaan ijazah palsu Bapak Joko Widodo, yang tentunya selalu dari sudut pandang yang berbeda ala kuda putih. Subhanakallahumma wa bihamdi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan susah, jangan lupa sholat. Ayo maju terus, pantang sedih sampai tahun penghabisan. Salam buat keluarga di rumah.